Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srit Emilia dari kelas 7 SIP 2 ingin mereview dan menganalisis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi Blockchain dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, SE, MAKT, dan Ririn Narulita. Nah, poin yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu yaitu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Research gap-nya yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Ini merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar yang dan basis produksi tunggal. Nah, economic performance ini merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Menurut Dewi dan Wirasenada tahun 2017. Nah, menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Nah, menurut Putu Kusuma dan Lestari tahun 2014, kinerja ekonomi yaitu suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Fenomenanya yaitu apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan ini, maka hal positif yang akan diterima perusahaan yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Nah, apabila perusahaan belum menerapkan sistem teknologi blockchain ini, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Poin kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada economic performance, yaitu suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Yang kedua, corporate social performance, yaitu konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Selanjutnya ada strategi bisnis. Ini merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian perusahaan. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Blockchain ini memberi perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Pertama adalah struktur data yang dikelompokkan ke dalam blok-blok dan mendapatkan pengamanan dengan menggunakan Merkle tree, lalu data header ditambah ke dalam sistem blockchain, di mana header lain yang berasal dari blok sebelum dan setelahnya. Corporate sustainability ini mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Poin yang ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Adanya pengaruh antara corporate social performance, bisnis strategi blockchain, corporate sustainability terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada periode 2014 sampai 2018. Nah, meskipun banyak studi tentang pengaruh antara corporate social performance, bisnis strategi blockchain, corporate sustainability terhadap economic performance, tapi tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap economic performance, di mana bisnis strategi berpengaruh positif terhadap economic performance, corporate social performance, blockchain, corporate sustainability secara parsial berpengaruh terhadap economic performance. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi.
Selanjutnya yaitu apa perumusan masalahnya dari penelitian ini, yaitu apakah corporate social performance ini mempengaruhi economic performance, apakah bisnis strategi mempengaruhi economic performance, apakah blockchain mempengaruhi economic performance, apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance. Kritiknya itu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah yang aku sebutin tadi itu merupakan hasil penelitian dari aku merujuk pada pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Nah, poin yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Kritiknya yaitu peneliti hanya menjelaskan tujuan penelitian pada bagian abstrak, selain itu bahasa yang digunakan kurang sistematis dari segi redaksional. Poin yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini. Nah, di dalam studi penelitian ini berfokus menjelaskan hubungan corporate social responsibility performance, strategi bisnis, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance, di mana apabila corporate social performance diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan atau media lainnya, ini maka perusahaan membuat citra perusahaan menjadi baik bagi investor. Begitupun dengan strategi bisnis, apabila diterapkan secara tepat, membuat perusahaan menjadi lebih unggul dari para pesaingnya dalam kelangsungan hidup perusahaannya. Blockchain yang belum diterapkan pada perusahaan ini maka akan berdampak pada integritas laporan keuangan, menurunkan kepercayaan investor untuk menanam modalnya di perusahaan. Dan perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik dan belum menyadari pentingnya corporate social responsibility terhadap sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Kritiknya itu peneliti menyampaikan kontribusi secara tersirat saja. Penjelasan tentang kontribusi penelitian ini merupakan hasil dari rangkuman aku yang bersumber pada latar belakang penelitian. Selanjutnya yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada Stewart's Theory, yaitu menurut Donaldson dan Davis tahun 1991. Teori stewardship ini berdasarkan teori psikolog dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Selanjutnya ada positive accounting theory. Ini menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Selanjutnya ada stakeholder theory. Ini teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Nah, stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan grand theory secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitiannya. Selanjutnya yaitu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu teori stewardship ini memiliki hubungan pada economic performance. Di dalam penelitian ini yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada positive accounting theory. Ini memiliki hubungan dengan economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang, untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, teori akuntansi positif ini memiliki hubungan dengan bisnis strategi yang terletak pada tindakan manajer yang berlandaskan 3 hipotesis ketika memilih kebijakan akuntansi. Salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Akuntansi positif ini juga memiliki hubungan dengan teknologi blockchain, di mana menjadi pilihan perusahaan yang dapat menjaga data atau informasi agar dapat meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya ada stakeholder theory. Ini memiliki hubungan dengan pengungkapan sustainability report yang merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan
pengungkapan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Nah, teori ini juga memiliki hubungan corporate social performance, di mana dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan. Nah, selanjutnya adalah buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, bisa dilihat ya, ini ada gambar kerangka konseptualnya. Tidak ada kritiknya yaitu peneliti tidak memberikan gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini. Peneliti hanya menyebutkan variabel independen dan variabel dependennya saja. Seharusnya, agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca atau reviewer, peneliti harus membuat kerangka konseptual karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah pemahaman penyebaran variabel dependen dan independen. Selanjutnya yaitu apakah hipotesis penelitiannya? A1 yaitu corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. H2 yaitu bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. H3 yaitu blockchain berpengaruh terhadap economic performance. H4 yaitu corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan hipotesis dengan baik. Selanjutnya yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu ada rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik menarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, rancangan penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Tidak ada kritik karena peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Yang selanjutnya ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nah, dalam variabel dependen ada economic performance, rumusnya bisa dilihat. Nah, untuk variabel independen ada bisnis strategi, corporate social performance, blockchain, dan corporate sustainability. Rumusnya juga bisa dilihat sendiri ya. Nah, tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel yang digunakan. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yaitu tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian. Nah, kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut. Terus perusahaan ini yang menjadi sampel penelitian ini tahun pengamatan periode 2014 sampai 2018. Tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampelnya. Selanjutnya ada unit analisis. Ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI, terpilih 17 perusahaan dari total populasi 85 perusahaan. Tidak ada kritik untuk poin ini. Tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menjelaskan datanya, tetapi secara implisit. Selanjutnya ada jenis data. Ini diambil dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil secara tidak langsung melalui perantara, dan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Selanjutnya ada uji kelayakan model, yaitu analisis regresi data panel dengan menampilkan uji kelayakan model mulai dari analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, dan uji klasik berupa uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis, uji F, dan koefisien determinasi. Tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model mulai dari teknik pemilihan model regresi data panel, uji koefisien determinasi R2, uji hipotesis, hingga uji kelayakan model. Nah, selanjutnya ada metode analisis data, yaitu menggunakan uji Chow, Hausman, uji Lagrange multiplier, analisis statistik deskriptif, uji kelayakan model, dan uji T. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menjelaskan analisis data dalam pengolahan data penelitian dengan jelas.
Selanjutnya yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa dilihat ya, di sini ada persamaan regresinya. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, uji kelayakan model, uji hipotesis, dan pembahasannya. Pertama ada statistik deskriptif, ini rata-rata nilai ECP selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 yaitu 18,7757, rata-rata CSP itu 0,0168, rata-rata BS selama periode pengamatan yaitu 17,1529 dan rata-rata nilai BC itu 17,1529 serta rata-rata nilai CS yaitu 97,2015. Nah, untuk hasil uji kelayakan model, ini berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 46,66620, sementara F tabel itu sebesar 2,49. Ini berarti F statistik lebih besar dari F tabel dengan nilai probabilitas yaitu 0 itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa HA diterima, yang berarti variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu corporate social responsibility, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap economic performance, berarti model layak digunakan. Selanjutnya berdasarkan UJT ini dapat hasil, ini bisa dilihat bahwa dari keempat variabel yaitu CSP, BS, BC, dan CS ini hanya variabel bisnis strategi saja yang memiliki pengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Yaitu kesimpulannya yaitu variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik CSP yaitu minus 0,160624, ini lebih kecil dari T tabel yaitu 1,990006, berarti H1 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance. Ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik 2,322063, ini lebih besar dari 1,99006. Ini berarti H2 dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya variabel blockchain ini dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik negatif 1,341248, lebih kecil dari 1,99006, berarti H3 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya variabel corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance karena nilai T statistik yaitu negatif 0,453057, lebih kecil dari 1,99006, berarti H4 dalam penelitian ini ditolak. Keterbatasannya yaitu periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Variabel yang digunakan masih terbatas pada variabel independen dan variabel dependen, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Implikasinya yaitu bagi perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan, karena apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan atau media informasi lainnya yang bersifat wajib secara keseluruhan, maka efeknya pada tingkat transparansi yang dimiliki perusahaan. Nah, hal tersebut akan berdampak positif bagi perusahaan, yaitu membuat citra yang baik di hadapan para investor. Semakin rendah tingkat transparansi yang dimiliki perusahaan akan berdampak pada tata kelola yang kurang baik, sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Nah, sedangkan bagi investor yaitu sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya dari besar labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain seperti laporan arus kas, apakah laporan arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut baik,
Nah, selain itu, investor juga dapat melihat mengenai strategi bisnis yang dipakai perusahaan. Apakah perusahaan tersebut sudah tepat atau belum dalam menerapkan strategi bisnis bagi perusahaannya. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dalam penelitian ini. Walaupun untuk poin implikasi penelitian, ini peneliti menampilkannya secara implisit dalam penelitian ini. Nah, sekian review jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.